Selamat pagi dan shalom, Ibu Bapak Saudara-saudara yang terkasih. Bersama dengan warga gereja Toraja Jemaat Tangerang, kita bersyukur hari ini menikmati hari baru karunia Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh pagi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Titus 1 ayat 5-16. Tema kita hari ini, pilih yang baik, tegur yang tak tertib. Edisi Kamis 22 Oktober 2020. Mari kita berdoa. Pagi yang indah ini Tuhan Allah kami sujud di hadapan-Mu, kami bersyukur, kami memuliakan Engkau. Allah luar biasa memungkinkan kami, mengizinkan kami menikmati hari baru hari ini. Dan pagi ini kami akan membaca firman-Mu menjadi landasan dan pedoman hidup kami hari ini. Tuntun kami ya Roh Kudus, perlengkapi kami dengan hikmat. Kami mengerti firman-Mu. Kami lakukan di tengah-tengah hidup ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Titus pasal 1 ayat 5-16. Tugas Titus di Kreta, syarat-syarat bagi penatua penilik jemaat. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman, dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, "Dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas." Kesaksian itu benar. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Amin. Pilih yang baik, tegur yang tak tertib. Pilei tu melona, pakilalai tuto tang diada. Saudara-saudara yang terkasih, pernahkah Anda melihat orang-orang yang memiliki semangat besar untuk menjadi penatua? Dukungan seperti apa yang Anda berikan kepadanya? Lalu bagaimana jika ternyata calon penatua yang sangat diandalkan banyak orang ternyata tidak sejalan dengan apa yang Anda lihat? Paulus berpesan kepada Titus agar berhati-hati dalam memilih penatua, agar orang-orang yang akan dipilih menjadi penatua hendaknya memiliki hati yang tulus dan bukan orang yang suka mencari keuntungan pribadi. Selain itu, Paulus juga mengingatkan agar Titus tidak segan-segan menegur orang-orang yang tidak tertib serta yang masih percaya kepada dongeng. Paulus berharap agar Titus menyampaikan teguran
berdasarkan kebenaran dan kasih Kristus. Karena orang-orang seperti itu barulah bisa jujur apabila ia berpegang kepada perkataan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Ciri hidup yang berpegang kepada kebenaran serta memiliki iman yang sehat adalah orang yang tidak melibatkan diri kepada dongeng dan tahyul, serta yang tidak menyerahkan hidupnya dengan mengindahkan dongeng, tetapi yang menjadikan Tuhan sebagai sandaran hidup. Saudara-saudara yang terkasih, kita harus sadar bahwa dalam kehidupan yang melayani Tuhan, sudah pasti kita memiliki banyak kekurangan yang perlu dibenahi. Melalui surat Titus ini, kita disadarkan untuk selalu menjaga hidup agar tetap tertib, menjadi berkat, dan bukan untuk mencari kepentingan diri dalam pelayanan. Tugas yang sedang dipercayakan kepada kita adalah tanggung jawab yang harus dikerjakan dengan sepenuh hati dan rasa pengabdian kepada Allah yang sudah menyelamatkan kita. Karena itu, pilihlah mereka yang ingin melayani Tuhan, namun tegur jika tak tertib. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan pagi ini. Memberikan pengajaran yang berarti bagi kami. Tentunya hidup ini adalah melayani. Ada banyak kekurangan-kekurangan dan keterbatasan pada diri kami. Tetapi baiklah ketika Tuhan mempercayakan tanggung jawab bagi kami dalam pelayanan, kami dengan sepenuh hati, dengan pengabdian melaksanakannya. Karena adalah rasa syukur kami, Allah telah menyelamatkan kami. Melayani Tuhan dan senantiasa kami saling menasehati satu dengan yang lain ketika saudara-saudara kami tidak tertib di dalam pelayanan-pelayanan mereka. Bapa di sorga, pada hari ini kami melanjutkan siara kehidupan kami. Lindungi dan berkati kami ya Tuhan, tolonglah kami, jauhkan kami dari berbagai gangguan-gangguan dan halangan. Kami berjalan dalam tuntunan kasih-Mu. Kami bersyukur dengan saudara-saudara kami yang ditambahkan umurnya setahun lagi oleh Tuhan, menikmati berkat-berkat dari Tuhan, sempurnakan dengan syukur mereka. Yang dalam kondisi sakit, pulihkan dan sembuhkan ya Tuhan, karena kami percaya Engkau Allah yang menjadi pemilik hidup ini dan Engkau berkuasa atas hidup dan penyakit. Yang dalam kondisi bergumul, Tuhan tolong mereka, bangkitkan semangat mereka. Yang dalam kondisi berduka, Tuhan hiburkan, karena kami percaya penghiburan sejati bersumber dari Allah. Saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19, Tuhan pulihkan satu persatu dimanapun mereka berada. Berkati anak-anak kami, saudara-saudara kami yang berjuang hari ini dalam pekerjaan, berjuang dalam pendidikan, belajar, sekolah dari rumah. Dan biarlah semuanya boleh dilakukan dalam kasih sayang Tuhan. Berkati pemerintah kami, pemimpin kami di negeri ini, tetap menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Tuhan karuniakan hikmat bagi mereka. Semua menjadi pejuang-pejuang terdepan hari ini, garda terdepan. Tuhan berkati kami semua yang tetap menjaga dan melindungi diri. Inilah doa dan syukur kami ya Tuhan. Peliharakanlah kami hari ini. Dalam Kristus Yesus kami sampaikan doa dan syukur kami ini kepada Allah di sorga. Amin. Demikian saat teduh kita pagi ini. Tuhan memberkati.